Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sekali menjawab, Nikita gagal total nampaknya. Bahkan oleh Tengku Zanzabila dia disebut bunuh diri guys. Nah, kenapa disebut bunuh diri? Di mana kegagalannya? Yuk kita simak saja Kupas Tipis Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nikita memang lama diam, diserang bertubi-tubi oleh Tengku Zanzabila. Namun akhirnya dia muncul ke permukaan dengan mengunggah chat dari Zanzabila dan Fitri Salhuteru. Namun disitulah nampaknya memang orang banyak menengarai bahwa Nikita diam karena tidak punya data soal Zanzabila dan karena tidak bisa melawan Zanzabila. Namun sekalinya melawan memang terbukti semua dibantah oleh Tengku Zanzabila. Hal inilah yang membuat Tengku Zanzabila akhirnya mengatakan bahwa dengan serangan pertamanya itu Nikita melakukan bunuh diri. Dalam caption di akun Instagramnya dia mengatakan, hahaha, akhirnya dia bunuh diri guys. Bunuh diri yang pertama karena menyebarkan chat dan di situ nomornya tidak ditutup. Hal ini bisa dilaporkan ke kepolisian karena sudah menyebarkan nomor pribadi ke hadapan publik. Yang kedua soal tuduhannya minjem duit ke Fitri padahal baru kenal. Itu pun dibantah karena Fitri lah yang menawarkan bantuan. Dan saat minjem duit itu pun Zanzabila mengatakan bahwa dia akan menjual apartemennya dan suratnya dijaminkan sebagai jaminan kepada Fitri Salhuteru. Apartemennya seharga 1,2 miliar, minjamnya 200 juta, tetapi tetap membuat MOU. Ada MOU-nya guys, jadi nggak sembarang minjem. Itu pun kan nggak jadi minjem. Jadi bukan minjem, mau ditawari, terus mau minjem, terus nggak jadi guys. Dan kemudian adalah serangan dari Nikita yang lain, yang di situ menyebut-nyebut netizen dana bansos. Ini juga peluang untuk Zanzabila menyerang balik dengan melaporkan ke Kementerian Sosial bahwa Nikita telah menghina orang-orang miskin yang menerima bansos. Orang yang hobi menghina bansos adalah orang yang menghina pertolongan sosial buat kaum tidak mampu yang sering sekali dikatakan Nikita Mirzani sebagai orang miskin, rakyat jelata, hinaan dan lain-lain. Manusia tidak berperi kemanusiaan ini memang pantasnya ditertibkan. Kemudian surat yang dimaksud dengan MOU itu adalah Memorandum of Understanding. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan perjanjian pendahuluan. Nah itulah. Kemudian Zanzabila juga memberikan data-data dari BPS bahwa ada 26,50 juta jiwa penduduk miskin per September 2021. Dan inilah yang menurut Zanzabila dihina oleh Nikita. Kasihan sekali, 26,5 juta penduduk jiwa penerima bansos di atas terhinakan oleh kata-kata dari manusia itu. Apakah sehingga itu masyarakat penerima bansos? Sebagai aktivis sosial kami mengecam pernyataan tersebut karena bansos adalah salah satu program pemerintah melalui Kemenkeu RI dan Kemensos RI untuk menurunkan angka kemiskinan di negara ini. Dan dana bansos itu pun punya kategori berdasarkan peraturan pemerintah.
Sebagai warga negara yang baik harusnya tidak mengeluarkan pernyataan demikian karena puluhan juta rakyat Indonesia akan tersakiti dengan itu. Nah, begitulah bunuh diri pelan-pelan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, dan kini Zanzabela juga sudah melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian, kemudian juga membuat petisi mengumpulkan orang berdemokrasi untuk agar Nikita Mirzani dipenjara. Petisi sudah mendekati hampir 1.000 padahal dibuat hanya beberapa jam. Apakah Nikita Mirzani memang akan habis oleh Zanzabela kali ini? Kita tunggu saja, guys. Apakah ada kata damai? Tidak. Terus kalian bilang sama Baim Wong, siapa yang bilang sama Baim Wong juga damai? No, itu masih berproses di Jakarta Selatan Polres. Ya, silahkan cek ke Polres Jakarta Selatan. Siapapun di sini yang ada wawancara wartawan atau reporter, silahkan cek di Polres Jakarta Selatan. Tengku Zanzabela melaporkan Baim Wong, damai atau tidak? Ya, saya akan melaporkan si Nyai tersebut juga atas pencemaran nama baik. Oh, kan gak sebutin nama. Kamu pikir Dr. Richard waktu itu sebutin nama? No. Tapi dia di penjara toh. Ya kan? Kalian jadi netizen yang benar. Belajar membaca dari berbagai sumber. Ya. Jangan buang-buang uang kalian beli kuota hanya untuk mendapatkan hoax. Ya. Di setiap kebahagiaan pergibahan harus dapat edukasi apapun itu. Kalau tidak dapat edukasi apapun itu, oh dia pemberani, dia aset negara. Aset negara yang mana? Kalau aset negara seperti dia, saya sudah katakan mending negara ini bubar daripada aset negaranya seperti itu. Aset negara itu para presiden, ya, yang terdahulu maupun yang sekarang, jajaran menteri, pejabat, itu baru namanya aset negara. Generasi muda yang berprestasi, yang tidak kurang membaca, itu namanya aset negara. Ya. Anak-anak informatika yang bisa membuka data penting negara ini, itu namanya aset negara. Aparatur negara, tentara, TNI, Polri, itu aset negara. Kalau cuman sampah yang bisa berkoar-koar tanpa bukti konkret, yang cuman katanya-katanya, jarane-jarane, itu namanya keset negara. Beban negara, sampah negara, virus negara, damn true, ya.